Halo teman-teman semua, salam ceria. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Nah, Kampung Dongeng Balikpapan ada program baru loh. Judulnya Kita Harus Tahu. Nah, di program ini kita akan mengupas tuntas tentang jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia. Hewan-hewan apa saja yang kalian ketahui? Nanti kita akan kupas semuanya ya, dengan ciri-ciri mereka, habitat mereka, sampai hobi-hobi mereka. Nah teman-teman, jangan lupa saksikan ya program kami yang terbaru. Salam ceria. Halo teman-teman semua, salam ceria. Teman-teman, Kampung Dongeng Balikpapan kali ini ada program baru. Judulnya Kita Harus Tahu. Nah teman-teman, kali ini kita ngupas tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia khususnya. Jadi kita harus tahu hewan-hewan itu berasal dari mana, habitatnya di mana, makan apa, dan hewan-hewan ini punya hobi-hobi loh teman-teman. Oh ya, gimana ya? Buku, mana buku ya? Buku. Wah, terima kasih Pak Buaya sudah mengantarkan buku. Nah, kita akan bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang buaya. Buaya adalah reptil terbuas di sungai. Nah, buku ini ditulis oleh Setiawan G. Sasongko dan Maharani Ape. Diterbitkan oleh Bestari Kids. Nah, teman-teman, kita mulai aja ya ceritanya. Lihat, ada ikan besar mengambang di air. Ups, itu bukan ikan, tapi buaya. Ayo kenalan dulu. Namaku Krete, si anak buaya. Kami adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Harap tahu saja, nenek moyang kami sudah ada sejak era purba, pada zamannya dinosaurus. Uniknya, sejak dulu kami hanya mengalami sedikit perubahan loh. Tidak ada buaya yang hidup di laut. Kami hidup di air tawar, baik di sungai, danau, rawa, atau lahan basah lainnya. Buaya muara atau nama latinnya Crocodylus porosus adalah buaya yang hidup di air payau, tepatnya di muara sungai, tempat pertemuan antara air tawar dan air laut. Warna buaya pun berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Bahkan ada buaya yang berwarna putih. Bagaimana dengan makanan buaya? Ah, kalian pasti sudah tahu kalau kami pemakan daging, atau nama lainnya karnivora. Makanya jangan paksa kami makan rumput atau tumbuhan lain. Kami tidak doyan. Kami mengintai binatang buruan dengan sangat sabar. Jika ada rusa, kerbau, unggas, ikan, atau binatang apa saja yang lengah, kami cepat menerkamnya. Sekali tertangkap rahang kami, jangan harap dapat lepas. Tapi sebagai hewan berdarah dingin, kami dapat bertahan cukup lama tanpa makanan. Oh iya, kalian tahu tidak mengapa orang Inggris menyebut kami krokodil? Itu ada riwayatnya loh. Orang Yunani menyebut buaya di Sungai Nil sebagai
krokodilos, berasal dari kata kroko yang berarti batu kerikil dan delos yang bermakna cacing. Artinya cacing yang suka berjemur di bebatuan. Kami memang hobi berjemur. Habis kelamaan di air dingin sih. Tapi masa iya kami disamakan dengan cacing? Kulit buaya di bagian punggung sangat tebal, keras, dan terdapat sirip-sirip lancip yang berbentuk garis di atasnya. Sirip itu berfungsi layaknya duri. Ekor buaya yang sangat kuat bukan saja berguna sebagai pengendali saat berenang, tapi juga untuk menyabet lawan pada saat bertarung. Buaya yang hidup berkelompok, yang terkuatlah yang akan menjadi pemimpin. Kaki buaya pendek, jari-jari kaki belakangnya dilengkapi selaput renang yang sangat berguna ketika buaya mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air. Selaput itu juga berguna untuk berenang atau saat berjalan di air yang dangkal. Pada jarak pendek, baik di air atau di darat, buaya dapat bergerak sangat cepat. Rahang buaya sangat kuat, sehingga dapat menggigit dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya mencapai 5000 PSI, pound per square inch. Paling kuat di antara binatang pemangsa lainnya. Otot di sekitar rahang buaya dapat mengatup kuat dan sulit dibuka. Tetapi otot pembuka mulut sangat lemah, sehingga dengan lakban saja mampu mengunci mulutnya. Gigi-gigi kami runcing dan tajam. Ini sangat berguna untuk memegang mangsa. Kami menerkam sekaligus menggigit mangsa dan kemudian menariknya ke air. Cakar dan kuku kami juga sangat kuat dan tajam. Shh, ini rahasia. Leher kami sangat kaku, sehingga kami tidak mudah menyerang ke samping atau ke belakang. Krete, lihat, ada burung di dalam mulutmu. Ayo sergap. Mengapa kamu diam saja? Kok malah membuka mulut lebar-lebar? Oh, itu burung cerek Mesir. Buaya memiliki hubungan baik dengan mereka. Kami saling membutuhkan. Burung itu memakan sisa-sisa daging di gigi dan memakan hewan parasit di mulut kami. Ayo teman-teman, kerjakan tugasmu yang bersih ya. Seperti reptil lainnya, buaya berkembang biak dengan bertelur. Buaya betina tidak mengerami telur seperti ayam. Telurnya disimpan di bawah gundukan tanah atau pasir yang bercampur dedaunan kering. Induk buaya menunggui sarang dari jarak sekitar 2 meter. Pada musim bertelur, buaya sangat galak. Siapa saja yang mendekati sarang akan diserangnya. Sekarang sudah 80 hari. Lihat, telurnya telah menetas dan bayi buaya keluar dari cangkang. Uniknya, jenis kelamin buaya ditentukan oleh suhu sarang, tidak ditentukan secara genetik. Jika suhu sarang sekitar 31,6 derajat Celcius, maka menghasilkan bayi jantan. Tapi sedikit saja suhu lebih rendah atau lebih tinggi, maka menghasilkan bayi betina. Bayi buaya berukuran kecil,
Bayi buaya muara yang baru menetas hanya berukuran sekitar 20 cm. Padahal buaya muara adalah jenis buaya terbesar. Bayi buaya masih sangat lemah, sehingga sering menjadi mangsa dari serigala, ular, atau ikan besar. Hanya sedikit yang dapat tumbuh menjadi buaya dewasa. Buaya memiliki insting untuk kembali ke tempat asalnya. Di Australia pernah ada 3 ekor buaya yang dipindahkan dengan helikopter sejauh 400 km. 3 minggu kemudian, ketiganya sudah berada di tempat asalnya. Itu terpantau dari alat pelacak yang dipasang di tubuhnya. Oh, kangen rumah ya rupanya. Jika lingkungan tempat tinggal masih alami, maka umur kami dapat mencapai puluhan tahun. Usia buaya muara rata-rata bisa mencapai 70 tahun. Bahkan pernah ada yang tercatat mencapai umur 115 tahun. Umur buaya dapat diperkirakan dengan melihat lingkaran tumbuh pada gigi dan tulang, layaknya lingkaran tahun pada batang pohon. Ukuran tubuh buaya bervariasi tergantung jenisnya. Ada buaya kerdil dan buaya muara raksasa. Buaya yang bertubuh besar dapat mencapai panjang lebih dari 5 meter dengan bobot 1.200 kg. Di Australia pernah tercatat buaya muara dengan panjang 8,6 meter. Sayangnya, buaya itu sudah ditembak mati. Pernah pula tercatat di Guinness Book of World Record pada Juni 2006. Seekor buaya muara sepanjang 7,1 meter dari India. Sedihnya, meskipun ditakuti orang, tapi kami selalu diburu. Kulit kami menjadi mahal setelah dijadikan tas, dompet, ikat pinggang, topi, atau yang lainnya. Perburuan semena-mena pun terjadi. Kami terancam punah. Untunglah kini sudah ada penangkaran buaya, sehingga kami merasa senang. Oh ya, tahukah kamu bahwa aligator adalah kerabat dekat buaya? Bedanya, moncong aligator lebar dan membentuk huruf U, sedangkan moncong kami lancip dan membentuk huruf V. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan cerita tadi tentang buaya. Buaya itu habitatnya di mana? Makannya apa? Bahkan sampai perkembangbiakannya. Kalian tahu nggak hobi buaya apa? Ya, hobinya buaya berjemur di pinggir sungai. Nah, mereka selalu berjemur layaknya kayu yang lagi kaku. Tapi hati-hati ya, jangan dekat-dekat. Oke, sampai jumpa teman-teman.